Bupati Bekasi juga infonya, tim dinas, DPR RI tentunya, terus pengembang atau developer, dan ada perwakilan dari korban banjir itu sendiri. Masalah banjir di perumahan yang sempat tenggelam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya. Kali ini kita ingin membahas mengenai perumahan yang banjirnya itu dalam setahun itu sudah 6 kali teman-teman ya. Ini perumahan yang ada di Bekasi tentunya ya, di Serang Baru. Nah, ternyata perumahan ini berada diduga ya di sepadan kali ya. Ini info dari DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang sempat berkunjung ke perumahan ini ya teman-teman ya. Dia juga membawa tim dan berupaya untuk mengupayakan apa yang menjadi hak-hak para korban tentunya, karena jika ditelusuri dan dilihat ya teman-teman ya, ternyata BWS ya, lembaga yang menangani perizinan mengenai di bantaran kali itu tidak merekomendasikan atau tidak memberikan izin. Infonya juga yang memberikan rekomendasi izin itu malah PJT, yang mana info dari DPR RI Rieke Diah Pitaloka, PJT itu tidak berwenang untuk memberikan rekomendasi izin untuk membangun perumahan di bantaran kali. Karena diduga perumahan ini ya teman-teman yang sering banget kebanjiran itu berada di sepadan kali. Sempadan kali itu adalah aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah mengenai jarak atau batasan ya pembangunan rumah yang tidak boleh mendirikan rumah di sekitar kali dengan jarak yang sudah ditentukan. Nah, jarak itulah dinamakan sempadan kali atau aturan. Jadi menurut Rieke Diah Pitaloka ya, ada indikasi pelanggaran terhadap aturan sempadan. Nah, itu yang diinfokan oleh Rieke Diah Pitaloka sewaktu tanggal 5 ini mengunjungi perumahan yang sempat terendam dan menyisakan satu atap ini. Bahkan ada korban juga yang sempat curhat ya kepada DPR atau Rieke Diah Pitaloka bahwa dia hampir hanyut dengan anak dan suaminya karena banjirnya itu sampai 3 meter teman-teman. Infonya sih seperti itu, dan teman-teman juga bisa lihat, dan itu juga sudah viral di mana-mana ya. Jadi ada indikasi pelanggaran ya, itu info Rieke Diah Pitaloka selaku DPR RI, dan nggak benar ya kalau rekomendasinya dari PJT. Jadi Ibu Rieke ini juga menginformasikan bahwa PJT itu tidak berwenang memberikan izin mendirikan bangunan di bantaran sempadan. BWWS ya teman-teman ya, BWWS tidak memberikan izin, tadi sudah kita infokan juga, dan penyebab banjir tidak diperhitungkan secara matang, set plan ya, itu yang rangkuman dari Ibu Rieke Diah Pitaloka. Tidak memberikan rekomendasi dari BWWS ya yang berwenang memberikan izin sebagai institusi negara, malah mendapat rekomendasi izin dari PJT ya, sepadan sungai tidak boleh digunakan untuk perumahan. Jadi PJT tidak boleh atau tidak berhak memberikan rekomendasi izin. Terus sepadan juga tidak boleh didirikan perumahan. Ini masih dievaluasi lagi nanti rencananya, dan akan dikumpulkan ya berbagai pihak seperti Bupati Bekasi juga infonya, tim dinas, DPR RI tentunya, terus pengembang atau developer, dan ada perwakilan dari korban banjir itu sendiri. Masalah banjir di perumahan yang sempat tenggelam ya, ternyata info dari Ibu Diah itu ada indikasi permainan izin teman-teman dari Pemda Kabupaten Bekasi tentunya. Jadi itu info yang dilontarkan ya oleh Ibu Rieke Diah Pitaloka. Upayanya untuk mengevaluasi. Jadi Ibu DPR ini juga mencoba untuk mendampingi para korban untuk
mencari jalan solusi tentunya ya teman-teman ya. Pemerintah Kabupaten Bekasi ya mengeluarkan izin 10 hektar teman-teman ya. Itu info ya sewaktu manajer legalnya memberikan informasi ke Ibu Rike Diah Pitaloka. Tipenya untuk rumahnya sendiri 30 kali 60 ya. Ternyata juga banyak yang sudah akad ya, tapi rumahnya belum jadi. Jadi waktu mengambil itu memang sudah bukan rahasia umum lagi. Biasanya itu yang wujudnya masih tanah-tanah itu malah sudah habis terjual ya teman-teman. Jadi terjualnya itu dalam bentuk yang masih set plan itu biasanya memang demikian. Mungkin di antara teman-teman juga mengalami ya, kalau ngambil perumahan itu rumahnya belum tahu di mana, bentuknya gimana, nomor berapa, tetapi sudah terjual habis. Ibu Rika juga meminta developer untuk meminta maaf ya, bukan korban. Ini karena kemarin ada korban yang sempat curhat dan berbicara, lantas meminta maaf untuk ada tim tim yang datang ya, atau perwakilan ya dari developer yang mungkin sedikit ditahan ya, dalam artian ya untuk mengikuti pertemuan dengan DPR. Lalu Ibu Rike Diah Pitaloka juga meminta, kamu jangan minta maaf, yang seharusnya minta maaf itu pihak developer, katanya sih seperti itu. DPR RI menanyakan jika banjir lagi apakah ada buyback, dan untuk jawabannya, untuk buyback itu tidak ada, dan relokasi juga belum ada. Itu info jawaban dari pihak perwakilan ya, dari manajer legalnya. Karena ada pihak lain, yakni ada Bank BTN ya, kalau nggak salah Bank BTN sih, yang jelas ada pihak bank lain teman-teman ya. Jadi tidak bisa memutuskan untuk buyback ataupun relokasi. Itu informasi sewaktu pertemuan dengan DPR RI, para korban, dan dari perwakilan pihak pengembang tentunya. Relokasi tidak bisa karena ada pihak, BTN ya, yang mereka beli secara kredit, info dari manajer legalnya ya, bukan secara cash. Jadi belinya itu kredit dan akadnya itu ke bank ya, bukan beli secara cash seperti itu. Dan untuk usia sendiri manajer legalnya ya, usianya itu masih 20 tahun, jadi cukup muda sekali. Dan menurut DPR RI juga seharusnya yang datang itu bukan hanya tim legal ya, tetapi atasannya lagi. Bahkan ada warga korban banjir sampai 3 meter, dan mereka hampir hanyut ya, antara istri, anak, dan suaminya. Korban juga menginfokan rumahnya dekat sungai, sedang di dalam peraturan rumah tidak boleh terlalu dekat dengan sungai, yakni tadi peraturan tentang sempadan. Jadi itu info yang bisa kita sampaikan. Dan untuk lokasi perumahannya memang cukup ngeri-ngeri sedap ya teman-teman. Itu yang bisa kita informasikan ke teman-teman. Mudah-mudahan ada solusi untuk semuanya dan tidak ada salah satu pihak yang tersudutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.